Oke, halo Sobat Bang Takdir Podcast. Bertemu lagi dengan saya, Serka Kuatita Smita. Tentunya masih di studio kita tercinta kali ini, Bang Takir Podcast. Nah, berbicara tentang program pemerintah nih ya, program Pak Prabowo Gibran ya, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan tema kali ini kita tentang makanan bergizi gratis. Nah, maka dari itu kita mendatangkan tamu spesial nih, di mana tamu-tamu narasumber kita ini dari ahli-ahli gizi Kabupaten Lamongan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mbak. Ineke sama Mbak Agustin ya. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Cantik-cantiknya, luar biasa ya. Alhamdulillah, tadi perjalanan aman ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, aman. Baik Mbak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya Mbak ya. Mohon maaf banget nih ya sudah mengganggu waktunya Mbak ya. Sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah Mbak, eh, agar sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya nih Mbak ya. Siapa sih Mbak Ineke sama Mbak Agustin gitu ya? Boleh menyapa untuk sahabat Bang Takir terlebih dahulu Mbak, monggo. Mbak Ineke dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Bang Takir. Perkenalkan, nama saya Ineke Rahayu Putri. Saya ahli gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Baik, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bang Takir. Perkenalkan, saya Agustina Nurul Dardian. Saya KSPPG di Kabupaten Lamongan. Luar biasa ya. Calon-calon penerus bangsa nih ya. Dan ilmunya sudah luar biasa tentunya ya daripada saya ya. Oke, Mbak, sambil perkenalannya sambil berjalan Mbak ya. Oke, langsung aja Mbak ya, to the point ya. Berbicara tentang gizi Mbak ya. Menurut Mbak, bagaimana sih gambaran gizi di Indonesia itu Mbak? Sebenarnya gini, ini kan program menuju Indonesia Emas Betul sekali. 2045, terutama di bidang kesehatan, Mbak. Nah, ini salah satunya adanya program makan bergizi gratis ya, Mbak Agustin ya. Ini yang latar belakangi adalah 3 permasalahan gizi di Indonesia. Gitu. Yang pertama ada undernutrition, artinya kekurangan zat gizi makro. Jadi di kekurangan zat gizi makro ini itu menyebabkan ibu hamil itu artinya kekurangan energi kronis. Nah, itu diukur dengan nilainya 23,5. Jadi ketika diukur dia 23,5 itu dia sudah termasuk kekurangan energi kronis. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada balita yang mengalami wasting dan stunting. Kalau wasting kekurangan gizi, ya, jadi berat badannya tidak sesuai dengan berat badan pada usianya. Sedangkan kalau stunting, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Oh ya, Mbak sebentar Mbak. Maaf ya, ini saya potong Mbak ya. Mengenai stunting Mbak ya. Ini bicara tentang pengalaman saya dulu Mbak ya. Sambil nggak apa-apa kan Mbak ya. Nah, kalau anak saya ini Mbak, usianya kan 9 tahun nih ya. Itu makanya banyak, apa aja masuk ya, vitamin sudah, ya mungkin nggak tahu ya takaran gizinya ya. Itu kok masih kurus saja gitu, apa ya yang menyebabkan gitu Mbak ya? Jadi kita lihat dulu ya, dia usianya berapa gitu kan, kita hitung. Terus kemudian kita lihat juga apa aktivitasnya, faktor aktivitasnya. Kalau dia aktivitasnya banyak, otomatis kita juga harus memberikan nutrisinya juga lebih banyak. Ada tambahan kalori yang lebih banyak lagi. Kemudian yang pertama itu memang karbohidrat. Terus kemudian yang kedua adalah protein, gitu Mbak. Terus habis itu protein itu kan ada 2, protein hewani dan protein nabati. Kemudian sayur sama buah-buahan. Kita lihat dulu nanti anaknya itu bisa jadi dia tinggi kan gitu, tinggi. Jadi anak yang sehat bukan berarti anak yang gemuk, bukan ya. Jadi anak yang sehat adalah anak yang sesuai usianya, dia tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Ini Gitu. harus ibu-ibu sobat Bang Takir nih ya, atau ibu-ibu di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya yang ingin ya, jadi harus memperhatikan perkembangan anak gitu ya Bu ya. Jadi selain ini kan walaupun sudah dapat program MBG ya dari pemerintah, di rumah juga harus diimbangi juga gitu ya Bu ya. Kemudian tadi Mbak ada permasalahan masih pertama itu Mbak. Masih pertama ya? Masih pertama, karena ada 3. Jadi yang kedua adalah permasalahan gizi, yaitu defisiensi mikronutrien. Tadi makro, sekarang mikro. Jadi mikronutrien ini yang rawan. Kenapa? Karena mikronutrien ini salah satunya adalah zat besi. Nah, di mana remaja sekarang itu kebanyakan makannya
sahur instan Ya, itu ya betul. kan, ya yang dia mereka tidak mempertimbangkan proteinnya gitu kan, padahal sumber zat besi itu ada di protein gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan besar juga, jadi banyak remaja di Indonesia juga akhirnya mengalami anemia, sedangkan remaja-remaja terutama remaja putri adalah penerus nanti calon pengantin, calon ibu kan begitu ya, jadi berkelanjutan sekali. Kemudian untuk bayi 6 sampai 11 bulan atau 1 tahun itu pun zat besinya juga akan mengalami peningkatan gitu, terutama nanti di usia itu tadi ya 6 sampai 12 bulan. Kemudian untuk nanti yang mendapatkan MBG mulai PAUD ya Mbak ya. Nah, PAUD juga itu mulai aktivitasnya banyak, anak sudah mulai GTM kan, akhirnya lebih memilih makanan, itu juga perlu kita tindak lanjuti, akhirnya memilih makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah overweight dan obese, itu juga menjadi permasalahan. Jadi tidak yang kekurangan aja, tetapi kalau lebih juga akan menjadi masalah. Kenapa? Karena anak-anak di Indonesia sekarang itu sudah banyak yang diabetes Mbak, angka diabetes pada anak itu naik. Ya bagaimana? Kenapa? Ya karena memang sekarang anak-anak betul banyak yang mengkonsumsi sumber gula, sumber karbo. Pasti anak-anak zaman sekarang menyingkirkan yang namanya protein dengan alasan nggak enak kan gitu kan. Nah, kalau sumber gula, sumber karbo itu biasanya identik dengan enak. Ya pasti enak dan lemak tentunya, gurih gitu kan. Ya gurih enak ya seperti itu, rata-rata sih suka manis kan anak-anak itu. Nah kemudian sekarang Mbak tidak hanya berhenti di situ. Sekarang angka obes pada wanita di atas 18 tahun itu sudah 30% loh Indonesia, bayangkan. 30% di Indonesia wanita usia subur itu udah mengalami obes sebanyak 31%. Jadi sekitar 30% itu sudah mengalami obes. Itu dimana ini masih usia subur ya, belum nanti di lansia yang akan menjadi lansia otomatis banyak penyakit-penyakit yang tidak menular itu seperti diabetes, hipertensi, itu akan berkelanjutan dan menjadi permasalahan dan beban untuk Indonesia tentunya. Apalagi setelah punya anak Mbak ya. Iya, rentan sekali kan wanita setelah melahirkan. Betul sekali ya. Apalagi kalau udah ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya kan hanya ya walaupun di rumah ya Mbak ya, walaupun banyak yang dikerjakan tapi banyak magernya biasanya ya. Rata-rata kalau kita mau jujur nih, ibu-ibu kita itu kan identik dengan tidak nasi tidak makan. Ya, kalau belum nasi itu belum makan. Itu saya banget itu Mbak. Saya juga sih awalnya. Oke. Terus lanjut di sudah tiga permasalahan itu aja. Poinnya 3. Oh jadi ya kayak minuman kayak bukan gitu. Bukan menjudge merek sih ya. Banyak. Terus tidak hanya itu, sekarang kan banyak beredar yang di pinggir jalan itu kan, sepinggir jalan itu kalau di sekitar sekolah kan banyak minum-minuman. Kemudian sumber-sumber makanan yang karbo seperti apa tuh ya, yang instan-instan, mungkin ada juga sebelah juga yang isinya banyak karbonya gitu. Ngaku nih pasti bukannya bomba juga nih. Iya. Batasin aja. Cuma enggak terus setiap hari atau seminggu sering gitu kan tidak dianjurkan. Oke Mbak. Terus apa nih peran Dinkes dalam program makanan bergizi gratis ini Mbak? Nah, kalau dari Dinkes sendiri itu kita ada peran-peran yang pertama untuk di gizi ya Mbak. Itu di dapur kan sudah rata-rata ya Mbak ya, sudah ada tenaga gizinya kan pastinya gitu. Semuanya. Kom dari Dinkes kita, ada gizinya Persagi Lamongan semua. Jadi sebelum dilakukan program ini seharusnya memang untuk anak-anak maupun remaja SMP SMA maupun sudah ada yang ibu hamil itu seharusnya memang mengadakan pengukuran dulu Mbak, pengukuran antropometri. Jadi anak-anak itu ditimbang, dilihat tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kemudian lingkar lengan atasnya berapa. Tuh, kemudian yang kedua pasti ditanya punya alergi apa enggak, begitu ya Bu, bagus Tina. Iya, jadi tidak semua anak itu kan sama, gitu. Jadi sebelum melakukan program ini, gitu, pasti ahli gizi melakukan hal tersebut. Gitu. Kenapa? Karena nanti pasti makanan juga akan dibedakan ya, karena kita juga menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan.
Kemudian yang kedua ada sertifikasi halal hygiene dan sanitasi. Ya, paham. Ya, jadi lebih ke sertifikat hygiene sanitasi. Kalau halal yang mengeluarkan kan itu bisa online, kalau kita sertifikasi hygiene dan sanitasi gitu Mbak. Itu nanti pasti dari Dinkes akan datang ke dapur masing-masing, mengecek airnya gimana, kemudian swab alatnya, swabnya alat, makanannya juga dibawa. Air juga terutama. Iya. Layak nggak air yang di dapur kita, sumbernya itu digunakan layak nggak? Itu pasti Dinkes datang dulu. Kalau nggak layak ya kita pakai dari PDAM atau dari mana? Karena kan tidak semua di tempat tersebut airnya kandungannya bagus untuk dijadikan sebagai jarang sih kalau untuk air untuk masak jarang Mbak ini ya. Lebih ke cuci-cucinya. Jadi kalau di Lamongan ini mayoritas pakainya apa? PDAM. Jadi sudah terjamin nih Pak ya. Sudah terjamin. Nah itu tadi kan masuk ke kualitas sumber air bersih ya Mbak gitu. Kemudian nanti ada inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi dilihat bangunannya sesuai apa enggak, ada apa namanya Mbak, lubang-lubang itu biasanya dilihat Mbak. Jadi soalnya semuanya takutnya ada tikus ya kan di makanan. Nah itu ya hewan-hewan, serangga, tikus itu kan juga bahaya ya Mbak. Kalau kita apalagi memproduksi makanan yang besar gitu. Sumber setiap kontaminasinya, kontaminasi silangnya itu di minimum banget. Baik. Sudah nih Mbak. Ada lagi Mbak Ineke? Lupa. Satu. Dinkes bantu juga ini di pelatihan ke relawan. Gitu. Jadi kemarin kita satu SPBK itu mengirimkan 2 relawan untuk pelatihan penjamah makanan. Ya, itu padahal kalau kita mandiri lumayan itu. Tapi Dinkes bantu. Jadi tiap SPBK mengirimkan 2 perwakilan karyawan dan itu gratis. Luar biasa ya. Mantap. Baik. Nah, di Lamongan ini kan sudah berjalan nih Mbak ya, program makan bersih gratis ya Mbak ya. Terus siapa aja sih sasaran untuk program makan bergizi gratis ini Mbak? Oke. Program makan gizi gratis ini kalau anak sekolah itu dari mulai PAUD sampai ke jenjang SMA. Itu semua dapat. Ditambah kita akan menyisir ke ibu hamil sama ibu menyusui sama balita yang belum PAUD. Artinya balita ini yang sudah lepas ASI eksklusif ya, yang sudah dapat MPASI. Gitu. Kenapa ada banyak pertanyaan sih, Bu? Kenapa kok kita ngasihnya sampai SMA? Ya, itu sering terjadi pertanyaan. Kenapa sampai SMA? Kenapa bukan fokus ke anak-anak kecil? Betul ya. Padahal kalau kita ambil anak kecilnya aja kan mengurangi sekali jumlahnya, jadi tidak terlalu berat. Nah, ini salahnya karena di remaja, apalagi remaja putri, remaja putra dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga yang sehat dan kuat ya. Kalau remaja putri, seperti yang dijelaskan Mbak Ineke tadi, remaja putri itu sangat rawan apabila dia kekurangan zat besi, kekurangan gizi, itu bisa berakibat ke keturunan yang akan nanti diteruskan sama remaja putri. Karena remaja putri adalah calon ibu di masa depan yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Betul sekali. Oke. Kemudian ya Mbak ya, di Lamongan ini kan jumlah sekolah kan banyak ya. Juga banyak. Bagaimana sih cara mengatur jadwal makan gitu, makan bergizi itu? Jadi kita makan bergizi itu punya 2 timing. Jadwalnya itu pagi sama istirahat siang. Jadi kita nggak langsung serta-merta mengirim dalam 1 kali jam distribusi, tidak. Kita menyesuaikan. Ketika itu sekolah SD yang pure pulang di siang hari, maksudnya tidak full day, itu biasanya kita kirim di jam istirahat pertama. Biasanya mereka jam setengah 10, jam 10 itu mereka sudah makan. Ada juga yang setelah PAUD pasti kita kirim itu jam 7.30. Jadi jam 8, jam 9 mereka udah bisa menikmati makanan tersebut. Beda kasusnya dengan SMP dan SMA. Jelas kita mengambilnya di istirahat kedua siang, karena biasanya mereka pagi sudah sarapan. Tergantung kesepakatan dan koordinasi kita ke sekolah. Ya. Padahal ya Mbak ya, jumlah sekolah di Lamongan kan banyak gitu ya. Wow, nggak bisa bayangkan saya. Ada satu yang saya bilang keren banget ini. Ya, ini di Sugio. Satu SPPG dia memberikan distribusi ke 84 sekolah. Wow.
Satu SPBG ya Mbak ya. Mantap. Itu SPPI batch 2 di letting saya. Dan udah operasional dari mulai hari Senin. Saya hari Senin itu stay di sana sama dia karena bener-bener di otak saya itu 84 sekolah ini memanage distribusinya gimana. Satu sekolah aja udah berapa orang Iya, itu betul. ya. Karena kalau di sekolah di desa itu Ibu, Iya. beda sama Lamkat. Iya. Kalau Lamkat kita mungkin Lamongan Kota satu sekolahnya aja udah 1000 Udah lebih Mbak 1000 Ineke ya. ya. Betul. Jadi untuk karena satu dapur ini kan kita memproduksi itu melayani untuk 3.000 sampai 4.000, tapi rata-rata itu di angka 3.000 3.500 untuk jumlah produksinya setiap hari ya, yang kan kita operasional untuk anak-anak sekolah ditambah ibu hamil, ibu menyusui. Nah, kalau di sekolah yang notabene berada di pinggir seperti kecamatan yang bukan di Lamongan Kota ya, itu kan sekolahnya jumlah sekolahnya muridnya tidak terlalu banyak. Otomatis untuk 3.000 porsi kita harus banyak sekolah. Contohnya tadi 84 sekolah. Jadi ada satu sekolah yang jumlahnya hanya 13, 23 siswa. Iya betul sih Iya, Mbak. nggak bisa. Nah, tantangannya adalah di jam kelayakan makanan itu batas layak dikonsumsinya. Betul ya, itu yang jadi pertanyaan ya. Kalau tidak benar-benar di manage, diatur, takutnya sampai itu sudah tidak layak makan, malah bukan jadi makanan Sehat bergizi ya. malah jadi racun. Nah, itu tantangannya buat seluruh KSPPG. Mantap memang ya. Harus kerja sat Iya, gitu ya. betul. Oke baik. Kemudian di Lamongan ini kan ada berapa dapur MBG Mbak? Dan tempatnya di mana saja sih? Yang udah operasional aja Iya, yang ya. udah operasional. Yang udah operasional sampai sekarang ada 8. Di Paciran itu ada 2, di Babat 1, Kecamatan Babat 1, kemudian di Lamongan Kota ini ada 3, ditambah di Sugio ada 1, Kembang Bau 1, 8. Tapi segera menyusul di bulan ini 5 lagi. Lamongan Kota akan bertambah 2, kemudian di Sugio juga bertambah 2, satu lagi di Babat, ya di Babat 1 lagi. Segera menyusul ya dalam waktu dekat ini. Oke. Mbak mau tanya nih Mbak ya. Dalam satu dapur itu dapat memproduksi berapa porsi dalam seharinya dan berapa sih untuk tenaga manajemen gizi produksi dan distribusinya? Satu dapur ya. Satu dapur ya. Jadi dalam satu kita biasanya menyebut SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Betul. Nah, dalam satu SPPG itu biasanya kita memproduksi tergantung kemampuan atau SPPG-nya itu dari ukuran dapurnya. Jadi dapur yang memang punya ukuran yang standar itu ya 2.500 minimal. Rata-rata sih sudah 3.000-an, di angka 3.000. Nah, kalau untuk meningkat lagi kemampuannya bisa 3.500 sampai batas 4.000. Kalau sudah 4.000 itu sudah skala dapur besar. Jadi kita melihat kemampuan dapur sama kemampuan pegawainya juga. Tidak langsung serta-merta kita memproduksi banyak, tapi biasanya kita mulai dari 2.500 atau ketika kita ragu-ragu di awal operasional, kita diizinkan untuk memulai dari 2.000. Kita lihat dulu nih kemampuan, jangan sampai kita langsung masak banyak, tapi akan terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau untuk jumlah karyawan, kita mengikuti jumlah produksinya. Rata-rata satu SPPG itu ada 50. 1 orang kepala SPPG, 1 orang ahli gizi, 1 orang akuntan, 1 orang asisten lapangan atau pengawas lapangan, yang 46 lagi itu karyawan dapur berbagai divisi. Ada tim pengolahan, tim pemorsian, tim pencucian, tim prepare bahan baku, kemudian tim kebersihan. Ada tim distribusi. Jadi kita udah atur jadwal dan timnya, mereka akan fokus ke tanggung jawab masing-masing. Kemudian harga per porsi makanan apakah sama PAUD, TK, SD, SMP dan SMA itu? Dan bagaimana cara pengelolaannya, Mbak? Jadi harga itu ada dua perbedaan kategori, porsi kecil sama porsi besar kita nyebutnya. Kalau porsi kecil itu dari anak mulai balita sampai kelas 3 SD. Itu masuk di harga 8.000 per porsi untuk Jawa.
Kita tidak membahas luar Jawa, yang jelas ada tambahan untuk wilayah kemahalannya. Betul. Nah, kita untuk Jawa ini kita dipatok 8.000. Itu sudah ditentukan dari atas memang ya. Kalau untuk porsi besar itu kelas 4 SD sampai SMA, sampai ibu hamil, ibu menyusui itu masuk porsi besar di 10.000. Saya mau tanya nih Mbak, yang masih dalam pikiran saya, kan belum saya lontarkan, jadi kayak gimana gitu, mengenai ibu hamil ya Bu ya. Tadi kan ibu hamil juga ada porsinya tersendiri. Jadi setiap desa itu kayak mencatat ya semua jumlah ibu hamil, terus kita ngasihnya itu per rumah-rumah, door to door atau bagaimana Mbak? Tidak mungkin door to door juga. Nanti kita kasih door to door waktunya. Jadi kita kerjasama itu sama kader. Oh gitu. Ya, kader di desa tersebut dari bidan desa juga. Setiap desa kan ada bidan yang darbin, daerah binaannya. Itu jadi memang kita sama dinkes ini tidak bisa putus hubungan ini. Harus saling terkait. Jadi sama-sama Gitu, kalau di dinas kesehatan ada program yang PMT lokal ya Mbak. Jadi bagaimana biar nggak tumpuk bareng Itu. kita pasti koordinasi. Saya pasti tanya Mbak, ini untuk ibu hamil siapa aja yang dapat seperti itu gitu. Jadi biar nggak sama. Mungkin program di Kecamatan Sukiyo ini saya tanya ke petugas gizinya, ini kita mulai ada PMT lokal untuk ibu hamil. Misalkan bulan Mei ternyata ini udah dapat misalkan MBG, berarti kita kan bisa mengalokasikan untuk yang lain gitu karena sudah dapat MBG, jadi nggak akan tumpuk-tumpuk gitu Mbak gitu. Mekanismenya juga mengikuti keadaan di daerahnya masing-masing. Jadi nih ada contoh di daerah tersebut ibu hamilnya dikategorikan untuk distribusinya mudah ini. Jadi langsung berkumpul di satu titik, biasanya kita ambil di posyandu. Nah, ada yang ambil di posyandu, ini berarti 1 minggu tidak 5 kali seperti anak sekolah. Jadi kita ngambil 1 minggu biasanya 3 kali. Dan berupa apa? Kita mencukupkan dana yang jelas itu berguna untuk ibu hamil tersebut. Kadang kita pernah memberikan menu simpel berupa susu hamil, telur rebus sama buah apel atau buah jeruk. Yang jelas budgetnya habis di angka 10.000. Pernah juga berupa makanan seperti anak sekolah, cuma mungkin menunya dibedakan, ada juga. Jadi kita variasi menunya aja sih yang mengikuti kebutuhan ibu hamil tersebut. Dan tentunya ibu hamil itu ada 2 nyawa yang kita harus perhatikan. Kita juga nanya ibu hamil ini ada hipertensi tidak, ada anemi tidak, ada alergi tidak. Kenapa kita tanya hipertensi? Takutnya ibu ini ada hipertensi yang harus mengurangi asin. Nah, kita masak sama nih, bukan malah sehat, malah jadi masalah. Nah, ibu hamil ini lebih ini lagi sih mekanismenya lebih rumit ya. Lebih detail lagi. Gitu. Jadi ada juga yang kita langsung di satu titik, contohnya ini di balai desa, kader langsung nyambut dengan kotak bekal untuk mengganti. Jadi dari ompreng dipindah. Ada juga. Ada yang udah kita pons kalau kering, kalau yang tadi saya sebutkan susu, telur, buah itu kan udah langsung di kemasan gitu, jadi udah langsung diambil, tidak dikembalikan. Jadi mekanismenya kita tidak satu pilihan aja. Kita bisa memberikan selang-seling sesuai kebutuhan ibu hamil tersebut, ibu menyusuinya. Beda kalau anak sekolah, anak sekolah lebih ke makanan sih. Baik, Mbak, terima kasih. Mbak menambahkan ya. Jadi saya juga titip pesen ini sama Mbak Agusti. Jadi kalau memberikan kepada ibu hamil itu bukan menyampaikannya bukan ini jatah makan siang, bukan seperti itu ya. Ini tambahan makanan. Jadi ibu hamil itu memang ada tambahan kalori sekitar 400 kalori gitu ya. Kita lihat juga trimesternya. Tapi kan karena mungkin produksinya juga banyak, jadi menyampaikannya sudah bilang aja kalau memang ini adalah tambahan makanan, bukan pengganti makan siang atau sarapan. Begitu juga ketika mendapatkan tadi yang paket itu ya Mbak. Nah, paket juga itu sama. Ini harus dihabiskan ya Bu dalam 1 hari ini gitu. Ini tambahan makanan karena ibu hamil pasti punya tambahan kalori gitu. Kita biasanya koordinasinya lebih ke kader. Iya, betul. Jadi memastikan makanan ini dimakan apa tidak. Karena ibu hamil itu juga masing-masing ya Mbak Ina ya. Ada yang makannya susah, ada yang oke-oke aja. Nah,
tergantung bawaannya ya. Iya, sebenarnya juga sama sih dengan anak Mbak itu tadi ya. Ada juga bawaan hamil, apalagi kalau pas hiperemesis tuh Mbak. Nah, itu rawan sekali, bisa sampai berat badannya turun sehingga anemia, sehingga anaknya nanti yang dilahirkan akan BBLR Mbak, untuk berat badan bayi lahir rendah gitu. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Makanya dengan program ini harapannya ibunya sehat, bayinya juga sehat. Betul sekali. Baik Mbak, terima kasih. Kemudian apakah ada prinsip tersendiri nih Mbak tentang pemberian makan bergizi? Nah, kalau prinsip sendiri dari segi gizi ya Mbak, yang pasti untuk anak sekolah, terus usia remaja, SMP, SMA harus menu lengkap. Menu lengkap artinya menu seimbang. Terdiri dari tadi ada karbohidrat, ya mungkin yang gampangnya nasi. Tapi kemarin juga saya ada yang lihat udah ada yang misalkan bosan nasi, kentang boleh gitu. Tapi kan tetap paling banyak munculnya nasi ya Mbak, gitu tadi. Kalau nggak makan nasi. Saya dapat surat kemarin. Iya, anak SMA sekali-sekali nasi jagung dong. Oh iya, Masya Allah. Lebih ke produk lokal lagi ya Mbak. Itu saya Masya Allah senang sekali dengarnya gitu. Request ya? Iya, request. Sering sekali. Sering ada dapat surat cinta biasanya. Oh, gitu. Iya, dari anak-anak. Kalau menu yang paling diminati itu soto. Soto, harus kasih Padahal orang Lamongan soto terus ya. Karena mungkin siang-siang Iya, siang mungkin tim seger. Gitu. Tapi itu tantangan buat kami. Bungkus kuahnya satu-satu. Itu tadi ya Mbak, saya kembali lagi ya. Jadi ada nasi atau karbohidrat yang lain, bisa dari kentang, kemudian lauk hewani, ya, kemudian lauk nabati, sayur dan buah. Gitu. Kemudian untuk hitungan kalorinya, karena di dapur juga sudah pasti ada ahli gizinya gitu. Nanti tetap dari kami ya. Jadi 20% itu untuk makan pagi. Misalkan untuk makan pagi yang untuk porsi anak kecil ya Mbak, karena total AKG-nya anak PAUD sama TK itu kan sekitar 1.300, kita ambil 20 sampai 25%-nya berarti sekitar 300-an ya Mbak, 300 kalori itu. Itu dimasak, disajikan seperti itu. Untuk yang pagi ya, kelas pagi. Kemudian untuk yang siang, untuk remaja itu beda lagi. Jadi tergantung kalau SMP atau SMA. Kalau SMP biasanya kita sekitar 400 kalori ya Mbak. Kemudian kalau SMA itu sekitar 600 sama 700 kalori. Karena lebih besar, karena kalau siang tidak 20% lagi, tapi 30 sampai 35%. Gitu. Jadi porsinya mungkin masakannya sama Mbak gitu. Ayamnya mungkin ayam Bali misalkan atau ayam opor, cuma gramasinya yang beda gitu. Ukuran ayamnya lebih besar misalkan, nasinya juga lebih banyak seperti itu. Jadi lebih ke gramasi karena memang masak besar gitu. Jadi itu tadi pembagiannya seperti itu. Tetap menu lengkap ya Mbak ya gitu. Jam masaknya juga dibedakan. Karena jam masaknya dibedakan, makanya bisa membedakan porsinya juga. Harapannya seperti itu. Karena kalau sudah kita ke menu yang anak dewasa, itu kita sedikit ada menggunakan rasa lada itu dikit. Kalau yang pagi kan nggak ada. Untuk anak kecil kan benar-benar diperhatikan sekali rasanya. Kemudian yang saya antusias ini kapan hari lihat di teman-teman menunya MBG itu ada yang double prohe, apa ya kan, double prohe ya Mbak ya, bener ya. Nah itu dalam seminggu tuh pasti ada double prohenya gitu, Masya Allah gitu. Terus sekarang itu ada yang juga menggunakan produknya susunya UMKM juga. Saya gitu. 2 kali, saya menggunakan 2 UMKM. Susunya juga. Susu kedelai sama susu kacang hijau. Untuk pengganti susu sapi. Untuk ini karena kita dari awal itu kita pernah ini Mbak Indah ya. Bener-bener diskusi agak alot karena susu sapi. Iya betul. Di Lamongan ini kan tidak ada susu sapi yang segar, yang langsung ini. Betul. Nah, adanya susu kemasan. Susu kemasan ini ada pro dan kontranya di kandungan gulanya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk memberikannya seminggu maksimal 2 kali saja untuk susu sapinya. Jadi karena kemasan ya Mbak. Iya, karena kemasan juga pastikan pengawetnya juga banyak, nutriennya banyak. Kemudian ya itu tadi, cuma plusnya memang dia lebih ke hygiene-nya lebih tercukupi lah ya daripada yang produk memang rumahan. Tapi kalau rumahan UMKM tersebut memang kita harus memperhatikannya lebih ketat lagi gitu. Jadi kalau emang pagi ya paling nggak dicek lagi, karena produk-produk seperti itu kan juga rawan Mbak ya gitu, dan jumlahnya besar juga itu rawan. Jadi saya selalu warning ke teman-teman, dilihat ya Mbak, kalau memang menggunakan
produk-produk UMKM seperti itu. Dipastikan langsung Gitu, dikonsumsi di sekolah juga. dikonsumsi di sekolah juga gitu. Jadi ada feedbacknya langsung ya Mbak. Iya. Jadi makanan seperti apa gitu, ada bagian lapangan Saya ya kalau biasanya. untuk susu UMKM, Ya. jadi botolnya saya tarik lagi. Gitu. Betul. Untuk memastikan itu tidak dibawa pulang. Karena pernah saya biarkan, saya coba sebelum saya menggunakannya, kan ada sampel itu, saya coba sampai jam berapa sih batasnya, itu jam 2 siang saja rasanya sudah beda. Nah, itu yang sehat malahan Mbak sebenarnya. Iya. Karena tidak pakai apa-apa ya, karena tidak pakai pengawet apa-apa. Jadi emang benar karena produk rumahan tidak mengandung pengawet apa, ya memang Betul sekali. daya tahannya dia pasti basi, nggak Betul. bisa lama. Iya. Gitu. Padahal udah dibekukan ya itu, Iya. keluar karena diantar ke kita dalam keadaan beku. Sudah di es beku. Tapi itu kan nanti di luar ruangan dari Sudah mulai pagi mulai sampai cair. siang. Makanya kenapa biasanya jam 11 kita udah selesai distribusi semua. Jadi jam 12 itu udah selesai dimakan dan dikonsumsi. Jangan sampai nih dibawa pulang seperti susu yang kemasan. Susu kemasan Iya. dia tidak masalah diminum sampai sore. Ini tidak bisa. Nah, makanya tadi harus memastikan diminum di saat itu juga ya. Saya tarik ulang botolnya. Bukan Baik, untuk oke. digunakan lagi tapi Mbak, Iya. ya, sekali pakai. Iya, untuk memastikan tadi ya Iya, Mbak. benar. Gitu. Terus ada feedback banyak yang suka nggak gitu, Iya, dan akhirnya benar. banyak yang suka. Banyak. Ada yang suka juga ya. Iya, Oh, betul. gitu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian sudah berapa lama evaluasi siklus menu direvisi jika siswa atau siswi yang ternyata tidak menyukai menu tersebut? Jadi kami dalam 1 bulan itu ada 20 hari kerja, hari Senin sampai Jumat 5 hari, otomatis kita 20 hari pemberian. Menyesuaikan bulan sih, ada 20 sampai 22 hari pemberian, itu setiap hari menunya berbeda. Kita tidak ada pengulangan menu dalam 1 bulan. Namun di bulan kedua kita akan melihat, karena kita selalu melarang sisa makanan dibuang di sekolah. Sisa makanan harus selalu dibiarkan di dalam ompreng jika anak tersebut tidak bisa menghabiskannya. Nah, dari sisa makanan tersebut tiap hari kita evaluasi. Setiap hari kita lihat mana menu yang kembalinya banyak. Ada menu yang benar-benar habis disukai, ada. Nah, dari evaluasi tersebut, menu yang sekiranya tidak terlalu disukai, itu biasanya kita di bulan berikutnya tidak kita gunakan. Atau bahannya tetap sama, tapi menunya yang kita ubah. Karena ada beberapa anak sekolah yang bukan alergi ya, ini picky, Iya. pilih-pilih. Pilih-pilih emang. Jadi sedangkan kita juga dari segi nutrisi sayuran atau buah tersebut memang bagus, dan dari segi faktor penunjang ekonomi itu adalah sayuran dan buah lokal di Lamongan. Kita sebut aja contoh kacang panjang sama terong. Itu kan banyak sekali di Kabupaten Lamongan, dihasilkan oleh petani Lamongan. Nah, kalau kita menuruti menu-menu atau sayuran yang disukai anak-anak, 2 sayuran tersebut awalnya sangat memaksa. Awalnya kita memberikan MBG, ketika di menu sayur tersebut pasti akan kembali utuh. Itu di awal-awal sebelum Sebuah tantangan ya. iya, tantangan sekali. Harus saya apakan ini wortel ini? Maaf, harus apakan terong ini agar disukai. Jadi dari awalnya yang kita hanya tumis, sampai kita buat rasa yang dikasih saus teriyaki agar terongnya ini berasa, kacangnya ini enak. Ya itu tantangan buat kami, tapi ada penekanan juga. Jadi saya punya pengalaman nih. Di 1 bulan pertama kita operasional, di 2 sayur itu saya datang tiap sekolah. Jadi langsung bertemu ke wali kelas atau ke bagian sekolah yang memang ditugaskan untuk MBG, untuk mendampingi dari guru tersebut sama kepala sekolahnya juga. Alhamdulillahnya guru-guru di Lamongan, bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, dan guru-guru itu mendukung sekali. Jadi saya bilang begini, ini kan tujuan program ini juga membentuk karakter, yang dimana seorang anak yang pilih-pilih makanan itu biasanya sangat susah untuk makan. Rata-rata sayur adalah tantangan terbesar di hal tersebut. Pasti pilih-pilih sayur. Iya. Nah, sedangkan kalau untuk sudah usia ke anak SMP SMA, ini
membentuk karakter menyukai sayur ini sudah telat ya Mbak Ineke. Beda sama anak PAUD, mereka lebih mudah habis sayurnya, setidaknya mereka bersisanya tuh sedikit. Karena kita langsung contoh anak saya, wortel ini bagus loh adek, buat mata, buat kulit cantik, tapi SMP SMA sudah beda lagi. Jadi saya caranya agak lebih sedikit kanan. Jadi saya bilang ke Bapak Kepala Sekolah sama gurunya, saya pernah bilang begini saja Bapak, kan ini Lamongan Kota kita jadikan operasional pertama, pilot project, yang harusnya akan jadi contoh untuk di kecamatan-kecamatan. Lamongan Kota ini sekolahnya kalau di dalam kota identik dengan, mohon maaf, menengah ke atas ya. Nah, kalau dari kalangan menengah ke atas sudah terbentuk karakter tidak pilih-pilih, otomatis bisa jadi contoh yang baik untuk sekolah-sekolah lain yang berada di pinggiran kota ini. Contohnya, nah kita tidak bisa menutup mata ini di kesenjangan, maaf, ekonominya, cara pemberian makanan di rumah, otomatis lauk hari-hari kita beda dong Bu, antara yang di lingkup kota sama di desa, pasti beda, tidak mungkin sama. Nah, di situ ketika di kota saja bisa diterima dengan menu yang ini, kita tekankan lagi ya, ini menu bergizi, bukan menu makan enak. Beda, sangat beda. Menu makan enak itu terkadang gizinya tidak diperhatikan. Tapi menu makan bergizi, kita berfokusnya ke gizi, sehat, kita usahakan enak. Betul. Yang utama gizinya dulu. Nah, benar. Enak itu mengikuti dan bonusnya. Betul. Dan ada beberapa contoh sayuran yang kita butuh kreativitas yang lebih lagi untuk membuat rasanya enak. Itu tantangannya. Contohnya wortel kita jadikan di nugget tempe dan wortel. Itu sedikit ribet tapi masuk. Itu. Jadi benar-benar tantangan tuh di bulan-bulan pertama. Susah juga ya. Saya bilang gini, jadi kepala sekolahnya bilang gini, ini kalau kalian tidak habiskan menu yang memang sudah ditakar sama ahli gizi sehat, ya sudah, kalian tidak usah dapat MBG, akan dilimpahkan ke sekolah lain. Nah, mikir ini anak-anak. Iya. Lumayan kan, lumayan ya, betul. Jajannya bisa untuk yang lain, misalkan ditabung juga. Karena uang sakunya mereka tidak berpengaruh nih ternyata. Udah kenyang soalnya ya. Dan tidak dikurangi dari dari orang tuanya. Dan orang tuanya juga terbantu kalau feedback dari wali murid ini, mereka senang karena terbantu, tidak pagi-pagi tidak harus menyiapkan bekal. Betul. Yang dimana rata-rata ibu bekerja, itu adalah tantangannya bangun pagi. Iya, saya sendiri juga gitu, Mbak. Saya juga menyiapkan bekalnya anak. Betul. Jadi dari situ karakternya terbentuk. Saya sedikit yang saya benar-benar merasa senang, sangat senang, nggak hanya senang, sangat senang itu adalah sekarang anak-anak tidak beli sayuran. Mereka menyiasatinya dengan bawa sambal dan tambahan lauk dari rumah. Gitu. Benar. Terutama anak SMA, kalau kita kadang ikut, tiba-tiba saya waktu lagi tidak sibuk ikut ke sekolah, itu mereka ternyata itu makannya jadikan satu di meja, benar gitu. Mereka ada yang bawa saus, ada yang bawa lauk tambahan, nasi tambahan untuk anak cowok, sambal. Tapi seru, dan tetap makanan jatah dari kami habis. Kalau anak cewek biasanya nasinya yang agak tidak habis, tapi tidak tersisa karena ditampung sama teman-teman cowoknya. Oh, jadi saling itu menghabiskan ya. Iya, itu terjadi, dan senangnya itu karakternya terbentuk. Kalau dari perkembangan di sekolah, kalau untuk IQ saya belum bisa ini ya, karena kan butuh waktu ya Mbak ya untuk SDM di perubahannya. Tapi perubahan yang nampak sekali adalah di karakternya. Kedua, di pola hidup sehatnya itu di sini. Jam ngantuknya berubah. Nah, ternyata itu saya juga awalnya tidak terlalu kepikiran sampai situ. Tapi ternyata iya loh Mbak ini. Jadi awalnya yang mereka mungkin jajannya itu lebih ke karbohidrat. Makanan yang enak itu di jam-jam rawan ngantuk itu mereka banyak. Iya, apalagi sambil dengerin guru ya, kayak musik penghantar gitu. Nah, ketika sudah polanya 4 bulan ya, kita udah 4 bulan ke 5 bulan ini, di bulan Mei itu mereka ternyata ketika tidak dapat ada libur gitu, mereka menanyakan.
dan di jam Bukan ya akhirnya ya. merindukan dapat MBG, dan sekolah-sekolah lain yang mohon maaf belum dapat. Ini Menanyakan. pertanyaannya adalah kapan kami dapat. Jadi percepatannya memang sangat-sangat dituntut karena kecemburuan sosialnya sudah mulai nampak sekali di sekolah. Sudah lama ya Mbak ya MBG ini berjalan? Dari 6 Januari kita operasional. Januari, lumayan lama ya. Iya, jadi segala lika-likunya Luar biasa sudah ya. pernah. Kalau ditanya pernah ini tidak Mbak, basi sayur, rentan basi juga pernah. Jadi kita gimana caranya memilih sayur, jam, memilih timing masaknya. Buah potong juga Mbak Ineke ya, buah potong ini kan rawan. Jadi benar-benar motongnya jam berapa, kita bungkus jam berapa, kita taruh dalam ompreng jam berapa, ini perubahannya dari minggu ke minggu. Kita evaluasi sampai tiba di saat ini kita memberikan buah potong aman sampai di tangan siswa. Selalu berbenah ya. Iya, selalu ya. Benar-benar. Harus Karena gerakan pengalaman itu memang guru terbaik Guru ya Mbak. terbaik. Betul. Dan kami yang saya SPPG pertama running ini jadinya banyak memberikan masukan untuk adik-adik yang operasionalnya di bulan-bulan ini. Kalau jadi tempat pertanyaan, buah potong ini bagaimana Mbak? Potongnya jam berapa? Dikemasnya bagaimana? Kita sampai menemukan titik di mana buah ini sampai di tangan siswa ini masih aman, Masih seger juga. Iya, benar. Buah paya ini kan sangat rawan apa ya Mbak, kita sebutnya di Lamongan nyenyek gitu loh. Iya. Menyek. Nah, kalau udah menyek kita buka ompreng saja aromanya sudah Beda lain. ya. Jadi yang mulai pepaya kita taruh saja, kita tambah plastik, kita buang yang putih-putih atasnya. Itu benar-benar evaluasi perbaikannya terus. Sedetail itu ya sampai aduh. Karena kembali ke lokal tadi loh Mbak, kita memanfaatkan buah-buah yang memang buah yang gampang didapat, Iya. terutama di Lamongan sendiri gitu Dan kan. memang benar-benar dibutuhkan. Iya, dan dibutuhkan juga. Gampang kalau kita mau tidak ribet, kita ambil aja salak. Ya, Tapi kan tidak mungkin setiap hari kita kasih Iya, buah betul. itu terus. Harus ada itunya ya, perubahannya ganti-ganti biar gak bosen juga kan Iya. ya. Kandungannya antara pepaya sama jeruk juga sangat berbeda. Tapi saya mengakui kok, siswa Lamongan ini semakin kesini mereka karakternya semakin baik. Ada satu juga Mbak Ineke, dari wali murid bilang semenjak ada program ini anaknya di rumah dimasakin sayur apa saja mau gitu. Ya, Wah, saya juga luar dapat biasa. email loh, sempat dapat email kayak gitu. Bu, terima kasih ya, ini sudah ini anak saya jadinya suka di rumah makan sayur yang tadinya nggak suka buncis, jadi suka buncis. Tidak pilih-pilih Tidak lagi, pilih-pilih. jadi kita karakter. Iya, betul. Karena sekali lagi ini bukan alergi ya, ini Ya, pilih-pilih. pilih-pilih. Karakter yang harusnya, mohon maaf, ini tugas orang tua dari awal, Iya. mengenalkan, Mengenalkan. sedikit menekankan anak lebih muda membentuk karakter di usia dini daripada ketika sudah remaja untuk menyukai sayuran. Dan saya benar-benar menerapkan ini. Sebelum saya menekankan ke anak lain, saya tekankan dulu ke anak saya. Oh, gitu. Usianya yang kebetulan berjalan mau 4 tahun. Dia suka sayur. Syukurnya di situ. Oke. Baik, untuk para ibu-ibu ya, tentunya kan yang jelas untuk apa mengurus anak kan banyak ibunya daripada bapaknya ya. Oke. Untuk ibu-ibu nih ya, sobat Bang Takir, kan sekarang sudah dibantu dengan program MBG ya. Jadi lebih diawasin lagi gitu ya. Makanya itu jadi sudah ada program gizi dari pemerintah. Jadi di rumah itu jangan sudah dapat program gizi aja dan itu kan itu harus lebih semangat lagi harusnya ya. Oke. Terima kasih ya Mbak ya sebelumnya, terima kasih banyak banget sudah menyempatkan waktu sekali lagi. Oke, sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Oke.